Assalamualaikum. Halo, apa kabar semuanya? Selamat bertemu kembali dalam video pembelajaran yang membahas tentang pemrograman berorientasi objek dengan menggunakan Java NetBeans. Kali ini kita akan membahas praktikum atau pembuatan program dengan menggunakan fungsi if, tetapi if bersarang atau biasa juga disebut dengan istilah nested if. Baik, kita mulai ya. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan codingnya, maka terlebih dahulu Anda harus membuat kelas baru atau membuat form baru dari project Anda yang sudah Anda buat sebelumnya. Bisa langsung ditambahkan saja di situ dengan cara klik kanan, kemudian new, lalu pilih JFrame Form. Nanti setelah muncul tampilan formnya seperti ini, kemudian Anda tinggal menambahkan objek di dalamnya. Ada beberapa, yang pertama label. Terus ada label pertama, nanti tinggal di edit text, kita klik kanan, kemudian kita edit text, lalu kita ganti nama labelnya menjadi nama pelanggan. Dan label kedua adalah jumlah belanja. Kemudian label ketiga nanti diganti edit textnya menjadi punya kartu. Dan label keempat nanti diganti juga edit textnya menjadi potongan diskon. Dan label yang kelima kita ganti juga edit textnya menjadi total bayar. Kemudian untuk objek selanjutnya atau objek isiannya, yang pertama ada text field, tinggal ditarik dari swing control masuk ke dalam form kita. Kemudian nanti variable name-nya diganti lagi. Kali ini saya ganti tetap dengan menggunakan tf nama atau text field nama. Kemudian untuk text field yang kedua, untuk jumlah belanja, nanti diganti juga variable name-nya dengan nama tf jumlah. Lalu ada objek baru, ada dua, radio button. Radio button yang pertama ini terdiri dari dua radio button ya, jadi kita harus buat dua radio button. Yang pertama, tarik dulu radio button yang pertama, nanti kemudian Anda tinggal edit text, lalu ganti namanya dengan kata ya. Setelah itu nanti bikin lagi radio button yang kedua sebelahnya ya, kita letakkan di sebelahnya, kemudian tinggal di edit text, kemudian ganti namanya dengan kata tidak. Sehingga nanti lahir seperti ini. Jadi punya kartu ini kan dia pertanyaan, nanti jawabannya adalah ya atau tidak. Jadi kalau punya kartu klik ya atau pilih ya, dan kalau tidak punya kartu berarti Anda pilih tidak. Jadi sebetulnya radio button ini antara radio button ya dengan radio button tidak, di sini sebetulnya dia adalah dua objek yang berbeda. Maka nanti kita akan logikakan karena kan yang dipilih hanya salah satunya. Nah, nanti change variable name lagi. Untuk radio button yang pertama kita kasih namanya dengan RB ya. Kemudian radio button yang kedua kita ganti juga namanya dengan nama RB tidak. Berarti nanti radio button ini kalau misalnya kita pilih atau kita klik, dia masuk ke dalam propertiesnya adalah selected. Jadi dia masuk di selected ini, di property selected. Jadi kalau dia true, berarti selected-nya true, itu berarti dia diberi warna hitam di dalam. Kalau misalnya dia false, berarti dimatikan, berarti tidak ada warna hitam di dalamnya. Jadi dia pakai fungsi selected. Nah, jadi di sini ada dua fungsi yang dipakai, yaitu is selected untuk menguji logika terpilih atau tidaknya, kemudian set selected untuk menentukan apakah dia tercentang atau tidak, atau terklik atau tidak. Nanti event yang digunakan masih tetap event action, kemudian action perform, sama dengan button ya, sama dengan button. Lalu kemudian untuk tf diskon, ini text field yang berikutnya kita ganti change variable name-nya dengan nama tf diskon. Dan yang berikutnya yang text field untuk total bayar kita ganti namanya dengan nama tf total. Nah, setelah diganti semua variable name-nya, buat 3 button lagi seperti di form sebelumnya yang sudah kita buat.
Yaitu yang pertama button mulai, nanti tinggal diganti edit text-nya, kemudian button proses dan button keluar. Sudah. Kalau sudah dibuat semua ini, berarti nanti kita tinggal siap untuk memberikan coding sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, selanjutnya setelah Anda buat semua objeknya di dalam formnya, maka masuklah kita ke dalam pemberian codingnya. Coding yang pertama yang harus di set dulu adalah di konstruktornya ya. Kita masuk ke konstruktornya, jadi Anda klik di sini source. Kemudian nanti cari bagian konstruktor di sini, public kasir belanja. Ini konstruktor selalu sama dengan nama kelasnya. Nah, ada 3 baris coding yang kita tambahkan. Yang pertama adalah set location relative to, ini untuk mengatur formnya sehingga pada saat kita nanti jalankan programnya atau kita run file dia punya program, maka nanti formnya selalu berada di tengah layar, jadi tidak berada di pojok kiri atas. Kemudian TF diskonnya kita set text menjadi 0. Kemudian TF total kita set text menjadi 0. Oh salah, set editable yang saya maksud ya, supaya tidak bisa kita ketik set editable ya, set editable, nanti pilihannya adalah false, berarti ini juga adalah set editable, pilihannya juga adalah false. Jadi dia nanti kita matikan supaya kita tidak menginput, karena dua text field ini nanti dia adalah merupakan proses. Nah, setelah selesai, kemudian ini saya kembali lagi ke tampilan formnya dulu. Konstruktornya sudah kita buatkan, maka Anda boleh langsung memberi coding di tombol keluar ya. Karena ini cuma 1 baris, berarti nanti tinggal klik kanan di tombol keluar atau button keluar, masuk di events, kemudian action, lalu action perform. Nanti tambahkan coding ini, dispose ya. Gitu. Ini fungsi untuk keluar. Kalau sudah selesai, maka tambahkan lagi coding di button mulai. Nah, button mulai ini seperti di form sebelumnya yang sudah kita buat waktu kita membuat kelas atau form untuk konversi nilai. Tujuannya adalah untuk membersihkan semua objek ini atau mengosongkan ya. Jadi berarti bisa ditebak perintahnya. Yang pertama tentu ada TF nama set text 0, kemudian ada TF jumlah set text 2, lalu masing-masing RB-nya di sini adalah RB ya, kita pakai set selected-nya adalah false, kemudian RB tidak juga set selected-nya adalah false. Lalu potongan diskon sama total bayar masing-masing set text-nya juga adalah 0. Kita lihat codingnya secara lengkap. Nah, ini dia. Sudah saya ketik supaya videonya tidak terlalu panjang, jadi saya ketik memang TF nama set text 0, kemudian TF jumlah set text 0, masing-masing sudah di set text 0, kecuali yang RB ya dan RB tidak, jangan pakai set text tetapi pakai set selected. Tadi saya sudah tunjukkan dia punya fungsi di property, dia menggunakan fungsi selected, jadi dia dijadikan false, karena kalau true berarti dia tercentang atau terklik di situ, ada tanda hitamnya di dalam. Nanti tinggal di request fokus saja di objek yang pertama, yaitu TF nama. Itu di button mulai. Kalau sudah, nanti kemudian Anda masuk ke button proses. Nah, di sini kita menggunakan nested if-nya ya. Jadi tinggal diklik kanan, event, kemudian pilih pilihan action, lalu action perform. Nah, kita masuk ke codingnya. Ini dia. Berapa variabel yang kita bikin? Yang pertama variabel A, kemudian ada variabel diskon, ada juga variabel total. Nanti variabel A ini saya gunakan untuk menerima data dari TF jumlah. Ini saya kira sudah dipahami, coding ini sama dengan konversi nilai kemarin. Jadi A sama dengan double titik parsi double, kemudian TF jumlah titik get text. Ini karena variabel A, diskon dan total di atas saya beri nama variabel, ada tipe datanya adalah tipe data double. Kemudian variabel kartu saya kasih tipe datanya adalah string dengan inisialisasi pertamanya adalah 0, berarti dia akan kosong.
Nah, ini nanti kartunya itu kan pilihannya adalah ya dan tidak ya. Nah, sekarang kita masuk ke pilihan yang pertama untuk RB ya dulu. If RB ya, ini radio button ya, is selected. Ini tadi yang saya katakan set selected itu kalau misalnya kita mengatur pilihannya. Nanti set selected itu berarti pasangannya juga adalah get selected kalau kita akan membaca nilai dari radio button tadi. Tapi karena di sini adalah dilogikakan, kita bertanya di sini apakah RB ya dipilih is selected. Jika ya, maka variabel kartunya kita berikan kata ya. Tidak berikan kata ya. Kemudian setelah itu yang kedua, jika RB tidak is selected, maka variabel kartunya itu kita berikan kata tidak di dalamnya. Gitu. Nah, nanti setelah itu sesuai dengan isi dari variabel kartu apakah ya atau tidak, itulah yang kemudian kita logikakan untuk mencari diskonnya di sini. Jadi if kartu titik equal is ignore case. Nah, perhatikan ada fungsi equals ignore case. Ada operator equal yang biasa kita pakai itu sama dengan, tetapi ini digunakan di dalam logika untuk membandingkan variabel dengan satu nilai yang sifatnya numerik atau angka. Tetapi karena variabel kartu ini isinya bukan angka tetapi isinya adalah kata ya dan tidak, maka dia tidak bisa kita bandingkan dalam logika dengan menggunakan operator equals, yaitu sama dengan. Kalau operator equals itu kan ada yang sama dengan, atau not equals itu berarti tanda seru sama dengan. Ini not equals. Tapi ini kita tidak gunakan karena kenapa? Karena variabel kartu dan variabel diskon itu isinya bukan numerik. Beda halnya kalau Anda mau mengatakan misalnya begini, if kartu atau if nilai sama dengan atau equal 10. Nah, ini cocok. Kenapa? Karena yang menjadi pembanding di sini adalah angka. Jadi kita menggunakan operatornya adalah operator equalsnya adalah sama dengan. Nah, karena di sini pembanding variabelnya isinya adalah karakter atau string, maka kita harus menggunakan fungsi, yaitu fungsi equal. Ada dua fungsi equal sebetulnya. Yang pertama adalah fungsi equal aja, seperti ini. Bisa seperti ini, equal ya. Tetapi kalau hanya menggunakan equal seperti ini, equal ya saja, maka kalau kita berikan di dalam tanda petik duanya ini adalah ya dengan menggunakan huruf kecil, maka nanti jika pilihannya adalah huruf besar, maka kalau kita mengetiknya nanti adalah huruf besar, maka dia akan dianggap salah. Tapi untuk kasus ini sebetulnya boleh saja. Kenapa? Karena variabel kartu kan sudah ditentukan konstantanya di sini huruf kecil dan huruf besar. Nah, maksud saya adalah perbedaan antara equal dengan equal is ignore case di sini berarti dia akan mengabaikan apakah isi dari satu variabel itu berupa huruf besar atau huruf kecil, atau huruf kapital atau huruf kecil. Nah, itu. Jadi boleh menggunakan ini dan boleh menggunakan ini. Begitu. Nah, lain halnya kalau misalnya gini. Anda kasih misalnya Y-nya besar, A kecil, maka ketika Anda menggunakan equal seperti ini, equal dengan menggunakan Y kecil, A kecil, maka ini akan jadi salah. Karena ada satu huruf besar. Tapi kalau misalnya kita menggunakan equal ignore case, maka sekalipun di sini satu huruf besar, satu huruf kecil itu akan dianggap benar. Kenapa? Karena dia mengabaikan apakah dia menggunakan huruf besar atau dia menggunakan huruf kecil. Jadi ada kata ignore di sini. Nah, oke, ini if yang pertama, karena ini adalah nested if. Jika ini benar, maka pertanyaan berikutnya adalah if A lebih besar 500.000. Jadi maksud logikanya adalah bertanya seperti ini, apakah dia punya kartu? Ya. Kalau ya, maka tanyakan lagi, apakah belanjanya lebih besar dari 500.000? Belanja itu dari variabel A ya, dari sini. Dan ini sudah dipindahkan TF jumlah ke variabel A. Apakah variabel A itu nilainya lebih besar dari 500.000? Jika ya, maka diskonnya adalah 50.000. Jika tidak, maka ada else if-nya lagi. Else if, apakah A atau variabel A nilainya lebih besar dari 100.000? Jika ya, berarti dia dapat diskonnya
15.000. Jadi kalau dia punya kartu dan belanjanya di atas 500.000, dia dapat diskon 50.000. Tapi kalau dia punya kartu dan belanjanya itu hanya di atas 100.000, maka diskonnya adalah 15.000. Ini namanya nested karena if di dalam if. Ada else lagi, berarti pilihan ketiga dari jumlah belanjanya ini. Jadi kalau dia punya kartu tetapi belanjanya tidak di atas 500.000 dan tidak di atas 100.000, maka diskonnya adalah 0. Selanjutnya else yang kedua adalah else dari if kartu di atas. Berarti dia ada di pilihan tidak. Kalau tidak punya kartu, maka pertanyaan nested if berikutnya adalah apakah belanjanya di atas 100.000. Jadi kalau tidak punya kartu tapi belanjanya di atas 100.000, maka dia dapat diskon 5.000. Tapi kalau tidak dalam hal ini berarti tidak punya kartu, belanjanya juga tidak di atas 100.000, maka dia dapat diskonnya adalah 0. Nah, ini nested if-nya semua. Nanti setelah itu tinggal dihitung total belanjanya. Total belanja sama dengan A dikurang diskon, atau jumlah belanja dikurang dengan diskon yang didapat, lalu kemudian tinggal dipindahkan ke objek TF diskonnya, yaitu set text diskon, kemudian TF totalnya yaitu set text total. Nah, ini codingnya di tombol proses seperti ini. Baik, kita bisa lihat coba programnya setelah codingnya semua sudah diberikan. Kita jalankan, run file. Nah, ini sudah seperti ini, posisi formnya begitu dijalankan yang berada di tengah-tengah. Jadi tidak di sini, tidak berada di sini. Kita sudah berada di sini karena kita sudah pakai set location relatif itu di bagian konstruktornya. Oke, kita kasih misalnya dia belanjanya berapa? 40.000. Berarti kalau 40.000 itu mestinya diskonnya 0 ya, kalau sesuai dengan logikanya. Coba kita lihat source-nya ya, sini. Nah, ini. Sini adalah nama pelanggan dulu. Misalnya nama pelanggannya adalah Ula, belanjanya cuma 40.000. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah dia punya kartu? Gitu ya. Apakah dia punya kartu? Gitu. Tanyakan dulu, misalnya tidak. Nah, ini dia tidak punya kartu. Berarti dia lari kemana? Dia lari ke sini, ke else. Sekarang dia tanyakan lagi, apakah jumlah belanjanya, ya ini kan variabel TF jumlah ini sudah dipindahkan ke sini ke variabel A, maka di sini digunakan if A di atas 100.000. Nah, ternyata tidak. Maka nanti di sini harusnya diskonnya adalah 0 dan total bayarnya adalah tetap 40.000 karena A dikurang dengan diskon. Coba kita proses ya. Nah, ini 0. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, kita coba yang lain, misalnya masih dengan Ula. Jumlah belanjanya misalnya 200.000. Oke, punya kartu apa enggak? Misalnya tidak. Nah, jadi tidak punya kartu berarti lari ke else lagi. Tetapi apakah jumlah belanjanya di atas 100.000? Benar. Berarti dia dapat 5.000 mestinya. Kita proses. Nah, dapat 5.000. Tinggal dikurang. Ya, seperti itu. Kita coba lagi yang lain. Jumlah belanjanya misalnya 300.000. Punya kartu ya. Nah, dia masuk sini nih. If equals kartu equals ignore case, punya kartu apa enggak? Ya. Terus belanjanya di atas 500.000 apa enggak? Tidak. Nah, sekarang tanya yang kedua, apakah belanjanya di atas 100.000? Oh iya. Jadi dapat diskonnya adalah 15.000. Nah, oke. Ya, seperti itu cara kerja dari nested if ini. Kita sudah buat dengan menggunakan GUI atau graphical user interface dengan menggunakan form ya, JFrame form. Demikianlah video kita kali ini yang membahas tentang pembuatan program dengan menggunakan nested if dengan diimplementasikan di GUI form dengan menggunakan swing control. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan melalui kolom komentar dalam video ini, atau bisa juga melalui forum grup diskusi kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.